jangan yang sama dong, kan ini nanti bisnis aku gimana nih. Saya tuh orangnya suka di challenge Mbak, karena itu kayak yang aduh aku harus bisa nih. Jadi ibu-ibu yang sudah melahirkan atau banyak keluhan di kulitnya bisa menjadi cantik dan bercuan. Cantik dan bercuan. Coba aku ya. tahu kok. Jangan takut untuk gagal, karena setiap usaha pasti dimulai dari nol dulu. Kalau anak pengusaha yang sudah lahir kaya beda cerita ya kayak. Kalau orang bisnis nongkinya sesama orang bisnis. Betul. Karena nggak ada saling Iya, betul. Suntik-suntik. bisa 10 juta kan? Iya. Apalagi dokternya terkenal bisa pulang gesek 50 juta. Ya. Itu klinik mana itu? Hello Tias Talks. Halo teman setiaku. Halo. Topik kali ini kita akan berbeda dari biasanya. Kalau mungkin banyak ngobrolin tentang percintaan artis, film-film artis yang lagi mau tayang, Atlet-atlet atau gitu ya. cerita-cerita inspirasional yang lebih apa ya? Ya aneh-aneh lah. Beda-beda gitu. topiknya. Beda-beda lah. Aneh-aneh, maksudnya beda-beda. Nah, kali ini topiknya adalah bersahabat dan berbisnis. Oh, ini ya dekat dengan hati ya. Iya. Tapi kita pengen tahu gitu, apakah sebenarnya ini bersahabat dulu apa berbisnis dulu baru bersahabat? Iya, benar-benar. Kira-kira teman setia ada nggak sih yang punya pengalaman yang sama gitu? Langsung aja kenalin kali ya. Ya, Selamat datang di Tias Talks, Mbak Ida dan juga Mbak Cynthia. terima kasih udah mampir. Selamat datang di Tias. Terima kasih Kak Luna, Terima kasih Kak udah Mel. diundang ya. Terima kasih banyak. Jadi kita temanya sama ya. Kalau Iya, Mbak Cynthia black sama and white ya. Black and white. Black and white. Tapi ini janjian nggak sih? Enggak. Oh iya juga ya. Gua Kita juga nggak janjian sih. Nggak janjian ya. Berarti Maksudnya sehati. gitu ya. Hati Iya. kita ya. Itu udah ada apa ya, frekuensi yang nyambung tanpa harus janjian Iya. ya. Sering nggak kayak gini? Janjian tapi tiba-tiba kok klop sih? Paling kalau lagi pakai baju kantor aja ya Bubun ya. Pernah sih ya beberapa Iya, kali iya. gitu ya, karena kan suka ini ya, maksudnya enggak maksudnya harus begini enggak sih, jadi kayak benar-benar yang natural, tahu-tahu kok sama bajunya gitu. Kita juga sering kayak Kita gitu sering ya. banget. Ya, kok sama sepatunya warnanya ya, kok atas bawah sama. Pas nyampe Ya. Hati dong ya. By the way, mungkin Ya. kita kenalan dulu kali ya Mbak Bener. Cynthia dan Mbak Ida. Sebenarnya kalau mengenalkan diri, kalian ini gimana, Latar temenan, belakangnya, bikin baru gitu. bikin bisnis apa? Mungkin bisa kenalan sedikit. Oke, sebetulnya kita tuh udah berteman ya, udah lama. Terus Lama tuh berapa lama ya? iya nggak lama banget sih, belum 2 tahun? Ya 2 bulan lalu lah di ya. bawah 2 tahun Oh, sih. iya. Itu sebentar bulan sih. lalu. Itu sebentar. Masih Iya, sebentar ya. Sebentar. Tapi alhamdulillahnya make memory yang banyak, terus suka saling curhat karena nyambung dari dari masalah rumah tangga segala macemnya. Kita tuh kayak yang sering out of banget gitu loh, yang udah kayak nggak ada Filter ya. filter lagi dan sangat nyaman gitu loh. Suaminya juga kita udah sama. Sudah gitu. sama, udah kalau kemana-mana ya udah sama suami, jadi udah udah hang double out date ya? double date Kompak gitu. sebagai Kompak, pasangan. betul. Kenalnya dari mana kalau Nah. boleh tahu? Sebenarnya kita dikenalin ya sama Adel. teman kita Adelia Oh, si Pasha. Adel. Iya. Oke. Adelia Pasha. Nah, Oh. terus Bubun, ayo aku kenalin ini kakak aku katanya Yang gitu. kenal duluan sama Adel siapa? Bu Hida. Oh, Mbak Ida. Iya, tapi saya juga secara personal juga kenal Iya, iya. lama sama Sering Adel. ngumpul tiba-tiba dikenalin. Betul, sebenarnya satu circle, tapi memang pas di part yang beliau sedang main sama Adel nggak ada saya gitu iya, loh. I see. Slip-slipan. Slip-slipan. Iya, ketemu. Ternyata jodoh ketemu. Jodoh. Terus Bubun, aku mau kenalin sama kakak aku. Oh, boleh. Ayo. Terus akhirnya kita ketemuan di situ, nyambung gitu. Kayak serasa udah ketemu lama gitu loh Kak. Iya, Ya, kayak nggak gitu. ada. Iya gitu loh. Bisa dulu temenan di masa Iya, iya. reinkarnasi kehidupan sebelumnya. Bener kan? Dulu sahabatan gitu maksudnya, terus sekarang tiba-tiba ketemu lagi. Ketemu lagi udah nggak kayak nggak asing lagi gitu ya. Tapi memang kadang-kadang ya teman, kan
baru kenalan mungkin 1,5 tahun, tapi rasanya udah Iya, seperti udah kenal kayak lama udah banget. kayak family malahan Kak. Benar-benar. Banyak yang sebenarnya kalau kita lihat mungkin teman setia juga ngalamin hal yang serupa ya. Kenalannya udah lama, tiba-tiba kayak nggak kenal gitu. Betul. Atau bahkan ada yang kenal baru, tapi rasanya kayak kenal udah lama banget. Tapi betul, apa sih betul. yang membuat kalian tuh mau memulai bisnis bersama? Dari kan teman 1,5 tahun, tiba-tiba yang ngajak duluan siapa? Mbak Ida atau Mbak Cynthia? Mbak Ida. Kak Iya. Ida. Waktu itu tuh Adel ke rumah. Saya bilang, Del, aku pengen masuk ke dunia fashion. Oh, Saat itu oke. cuma karena saya Bubun Cynthia itu saya panggilnya Bubun kesayangan. Bobon. Jadi saya tuh saya Karena tuh sebetulnya sebelum di skincare ada basicnya tuh di fashion dulu Kak. Fashion. Jadi semua customer reseller saya tuh manggilnya Bubun. Bunda. Iya, Bubun tuh dari Bunda. Gitu. Si Bubun ya. Akhirnya kata Adel, bentar ya Kak, tapi Adel posisi di rumah, bentar ya Kak, saya calling Kak Cynthia dulu gitu. Nggak lama dia datang dari Jati Bening ke Cibubur. Oke. Oh gitu. Alhamdulillah kita ngomong, prosesnya seminggu ya Bubun ya? Iya. Nggak lama. Nggak lama. Saya langsung, kita kerja yuk, Ayo kita set gitu. langsung. Gitu. Ya. Apa kerjanya? Kalau orang bisnis itu saya pikir gini, yang penting visi misinya sama, tujuannya kita ke depannya seperti apa, insya Allah pasti akan nyatu dan sejalan gitu. Benar-benar. Terbuka di depannya pasti hal-hal yang kecil apapun pasti akan terbuka juga. Gitu. Iya, Saya berprinsip gitu karena fashion skincare itu bukan bidang saya, karena saya itu kan di lapangan lah, di pertambangan sama di jadi udang. background bisnisnya lebih background banyak. ke alat-alat yang berat. Jadi saya coba belajar ke Adel, coba belajar ke Bubun gitu, ke teman-teman yang itu gitu. Ke lebih feminin ya Iya. dari yang Dari alat berat, Dari alat berat. kontraktor Iya, gitu lebih kali ya, feminin. bikin-bikin rumah ya Bun ya. Jadi Ini udah- lagi bikin di Bima. lagi bikin. Jadi sebenarnya kalau untuk berbisnis udah biasa, Iya, Mbak Ida. Kalau Mbak Cynthia bisnis pertama atau sebelumnya udah Sudah sering ada. bikin Jadi usaha? memang basic saya sebetulnya di fashion. Saya kebetulan produksi baju muslim. Jadi sudah Sudah tidak asing dikenal lagi ya, Udah dengan- punya gedung tinggi sendiri. Benar, udah saking terkenalnya udah Bubun udah Iya. inilah hampir semua dari Sabang sampai Merauke Merauke, mungkin iya. Iya, udah tapi mungkin menggunakan masih di koleksi. kalangan ini ya muslim ya. Iya. Ya, karena memang bidangnya di situ. Memang akhirnya fokusnya di sana, di ya. situ. Akhirnya dikenalin lah sama beliau kan, Kakak aku kenalin ya Kak Ida bla bla. Oh ya, oke. Akhirnya kita datang dan ngobrol nyambung ya. Terus Kak Ida, kenapa sih kita nggak bikin skincare aja gitu? Oh justru loh, tadinya mau invest dan bikin baju Fashion. muslim Baju, juga beliau tadinya. pingin bikin brand. Oke. Heeh. Tapi habis ini Kalun, habis skincare. Habis Oh, ada lagi. Ada lagi. Akan Oh, beda datang, akan lagi. datang. Coming soon, coming Wow. soon. Semoga Kak Merin dan Kak Luna bisa jadi ambasador. Amin. Nggak masalah. Tapi ini ya apa namanya menjadi pertanyaan juga kan sebenarnya kalau Mbak Cynthia kan juga udah di bisnis fashion, terus bikin baru lagi dengan partner baru. Iya. Biasanya kan jangan yang sama dong, kan ini nanti bisnis aku gimana nih? Tapi sangat terbuka untuk bisnis yang sama juga gitu. Karena aku sih selalu berprinsip ya, dulu aku juga sering banyak bantu teman-teman juga di bidang yang sama. Jadi kayak yang nggak ada kepikiran nanti aku kesaing sama itu, enggak sih, kayak gimana ya Kak ya, kalau menurut aku sih rezeki udah ada yang ngatur, maupun bisnisnya sama tetap porsinya pasti berbeda-beda. Benar. Benar. Dan Benar, apalagi seneng ya kalau teman-teman Iya, sama-sama sukses semua, betul, sukses sama-sama semua, maju. betul. Berarti waktu diajakin bisnis karena udah pengalaman di usaha, udah nggak takut. Ayo. Ayo. Kalau nggak pernah bikin bisnis kan, aduh gimana ya mulainya, gimana udah. Kalau ini karena udah pengalaman, ada ide, cus gitu langsung dilebur. Tapi yang utama ada cuan. Ada cuan. Harus. Kalau nggak ada cuan repot deh. Iya. Tapi berarti kalian sering sharing nggak sih challenge lah, tantangan-tantangan dalam berbisnis kan punya pengalaman masing-masing nih. Betul. Sering curhat-curhatan, nanti akan ada mungkin udah antisipasinya tuh udah panjang kali. Nanti ya resikonya 1 2 3 4 gitu. Atau udah kasih tahu nih, waduh, COGS gue tinggi nih di sini, cariin dong tempat yang lain gitu yang bisa bikin lebih murah gitu.
Ini benar-benar bisnis baru sih buat kita, karena kan beliau dari pertambangan segala macam ya, saya dari bisnis fashion, belum ada pengalaman sama sekali di skincare ya. Tapi ini benar-benar saya tuh orangnya suka di challenge Mbak, karena itu kayak yang aduh aku harus bisa nih gitu loh. Ya dengan memanfaatkan community aku dulu lah, berawal dari situ dengan para reseller saya, dengan para customer saya, dan mungkin nanti akan meluas, karena kan kalau skincare itu tidak hanya wanita berhijab aja, tapi bisa semua wanita Indonesia menggunakan skincare. Pria dan wanita pun, anak-anak pun, ya. anak remaja pun udah butuh skincare. Sudah sekarang orang udah banyak pakai skincare. Ya karena memang dari 18 tahun ke atas ya, 17 tahun ke atas udah pakai skincare. Lebih cepat, lebih baik ya, karena namanya perawatan kan butuh, apalagi kena sinar matahari, kena polusi. Itu seperti aset utama buat kita, karena kayak misalkan kita bertemu sama orang kan jarang orang melihat sepatunya dulu atau bajunya dulu, tapi lebih ke kita berkenalan wajahnya, kan tatap mukanya, iya, baru ke bodinya. Tapi apa yang mendasari keputusan untuk kita berdua skincare dulu deh? Berarti kan ini mau launching skincare baru abis itu lagi yang bisnis keduanya baju Insya muslim Allah lagi, fashion ya. lagi. Kalau baju sendiri. Tapi ngambilnya dari Bubun lagi. Pabriknya dia. Uangnya nggak kemana-mana kan Kak? Starternya sini ya. Sini. Nah, Karena kebetulan kita udah punya konveksi sendiri. I see. Iya, Jadi fulfillment-nya udah gampang ya. Iya, udah megang lah ya. Sudah megang lah. FOB-nya ke ibu ya. Uangnya nggak kemana-mana kalau. Pintar itu ekosistemnya di situ lagi. Jadi OEM. Dia yang bikin semua, tinggal invoice. Oke. Nah, ini kan teman setia kita nih yang nonton kan banyak yang muda-muda juga nih, mungkin lagi berpikir, aduh aku pengen bikin usaha sendiri, gimana caranya. Jadi kita sempat mengumpulkan, kita menanyakan di Instagram, sosial media, karena mereka pengen tahu nih, aku punya niat hasrat untuk bikin usaha ini, gimana caranya. Nah, mungkin kita compile aja pertanyaannya apa aja. Pertanyaan pertama, semangat bisnis ada, tapi sekarang punya toddler, lupain aja deh janjinya. Nah, itu ada yang Anaknya komen gitu. Anaknya 8. Anaknya 8. Saya anaknya 8 loh. Yang paling muda berapa? Baru 10 bulan. Nah, artinya punya toddler juga, masih bayi juga. Benar. Kakaknya 2 tahun. Tuh. Iya. Bayi Kakaknya dan seumur toddler. Iya. Kakaknya berarti seumur anakku yang kedua. Betul. Jadi ini siapapun yang nulis, yang ngasih pertanyaan atau komen ini, waduh, nggak boleh kalah dong. Nggak boleh kalah. Mbak Cynthia ya. Jadi Mbak Ida dan Mbak Cynthia dua-duanya adalah seorang ibu, apalagi anaknya masih kecil-kecil. Nah, kalau ada yang komen begini, pengen punya bisnis, tapi aku punya anak kecil, itu gimana? Tips dari kalian gimana? Kalau nggak, sekarang kan zamannya online ya. Semua ibu-ibu seluruh Indonesia tuh sangat amat bisa. Tergantung niatnya. Bisnis apapun nggak ada yang nggak bisa. Dari rumah juga dari bisa. rumah. Banyak kok orang yang berpenghasilan banyak di rumah, sangat amat banyak. Tapi tergantung fashionnya, cuma jangan ikut-ikutin orang. Kalau hobi kita apa itu yang dijalankan gitu loh. Kadang orang kan sekarang kan baru setahun dijalanin ngikut lagi yang ini. Itu yang karena nggak konsisten. Betul. Jadi tipsnya gimana kalau untuk balance seorang ibu dan juga seorang entrepreneur gitu? Kalau menurut aku ya, pertama benar kata Kak Hida, niat dulu. Karena tanpa niat itu kita jalannya setengah-setengah. Terus yang kedua itu jangan takut untuk gagal. Karena setiap usaha pasti dimulai dari nol dulu. Pasti. Tidak ada pengusaha, apalagi yang kalau anak pengusaha yang sudah lahir kaya beda cerita ya kayak. Tapi kalau yang baru melek, kalau yang baru melek kan pasti kan pemikirannya gimana nih kalau gagal nih modalnya bagaimana. Mungkin lebih ke jangan ambil jangan ambil bisnis yang resikonya terlalu tinggi seperti itu. Tapi kalau misalkan dia yakin dan sesuai passion, why not? Kenapa nggak bergerak? Karena kita nggak akan tahu kan ya Kak ya. Hobi-hobinya aja. Kita nggak akan tahu kita bisa sukses atau nggak kalau kita nggak memulai. Betul. Nah ini juga lagi ada yang nanya, tapi susah konsistensi Kak, katanya gitu. Susah. Memang memang kalau bisa dibilang nggak tahu ya. Bukan cuma anak-anak sekarang, tapi banyak teman-teman mungkin yang di luar sana atau punya teman atau saudara susah konsisten. Nggak konsistennya itu satu mungkin
nggak fokus mungkin. Nggak fokus. Kedua tuh terlalu banyak nongki, jadi dapatlah hal-hal yang distraksi. Distraksinya terlalu banyak gitu. Mimpinya ketemu teman bisnisnya tambang, pingin apa ini gitu loh. Jadi ya nggak akan bakal konsisten, nggak bakal fokus juga. Mungkin circle itu menentukan loh. Kayak misalkan kita pingin menuju ke ke suatu hal, ke A gitu ya. Tapi kalau kita di jalan yang salah itu nggak akan sampai Kak Luna. Ya pengen di A, dia nongkinya di B. Iya. Padahal teman-teman yang di A yang bawa dia ke A gitu. Harus perhatikan circle-nya, goals-nya apa. Misalkan aku umur 30 tahun harus sudah bisa sukses, ya harus dikejar itu gitu. Harus mulai. Itu penting. Jadi kalau mau nongkrongnya sama circle yang support usahanya. Betul. Tapi harus nongkinya sesama orang mulai. bisnis. Kalau orang bisnis nongkinya sesama orang bisnis. Betul. Karena nggak ada saling. Tadi bilang harus mulai. Ini pertanyaan berikutnya, suka bingung mulainya. Ide ada, tapi apa dulu yang dieksekusi? Baru mikirin nama, nggak maju-maju. Oke. Aku punya pengalaman nih Kak. Jadi sebetulnya aku bergerak di bisnis fashion itu juga nggak sengaja loh Kak. Jadi dulu sebelum di bisnis fashion aku supplier di beberapa supermarket kayak gitulah ya. Kenapa bisa ke fashion ya? Supplier di supermarket. Beberapa supermarket awalnya. Oke. Nah, dulu waktu aku SMP tuh cita-citaku pengen jadi desainer Kak. Jadi suka gambar segala macemnya. Tapi karena tidak sekolah di bidang desainer, seperti kayak pupus gitu ya kan. Nah, habis itu saya pingin mencoba-coba karena saya waktu lihat di infotainment ada artis tuh yang dari dari yang tidak mau memakai hijab, terus memakai hijab tuh kayaknya tuh anggun banget, cantik banget. Aku juga pingin mulai. Enggak tahu, ini story aku aja ya Kak ya. Terus aku lihat, aku pingin deh pakai hijab. Saat itu aku juga belum pakai hijab. Aku pingin deh pakai hijab gitu kan. Terus ternyata hijab-hijab yang beliau jual tuh mahal banget Kak. Terus ya ampun, ini mahal banget. Karena kan kalau kita memulai dari yang tidak memakai ke memakai kan harus punya stok yang banyak untuk setiap hari pakai dong ya. Nah, terus karena dari berawal melihat harganya terlalu mahal, akhirnya bikin sendiri aja aku pingin bikin bajunya sendiri segala macamnya. Larilah aku ke Majestic. Nyari bahan sendiri. Karena kebetulan di sebelah aku itu beliau ada konveksi yang masukin baju-baju ke department store. Jadi bisa bikinin aku gitu loh. Terus dari situlah waktu aku pakai, semua teman-teman ibu-ibu di sekolah anak aku, Bu Cynthia mau dong aku dibikinin. Nah dari situ ide muncul jualan. Akhirnya keterusan dan bahkan tambah banyak yang sekarang punya 6 lantai. Wow. Ini jadi kalau yang aku lihat adalah Mbak Cynthia melihat suatu problem di mana baju muslim terlalu mahal. Akhirnya bikin sendiri yang bikin affordable, ditawarin di sekitarnya dulu. Meledak langsung. Malah banyak yang pingin saat itu saya bikin Instagram ya, waktu bikin ada platform medsos gitu yang memang saat itu tuh lagi happening banget. Dan waktu saya post beberapa foto itu mungkin masuk ke explore atau saya nggak tahu, tiba-tiba tuh banyak yang DM, Bun bisa nggak saya jadi resellernya. Sedangkan saya nggak tahu reseller apa. Reseller itu apa ya dulu pertama kali Kak. Reseller tuh apa ya? Reseller itu aku beli bajunya Bunda. Oh boleh ya sama. Jadi senang. Nah dari situlah mulai usahanya. Ini buat teman-teman ya, maksudnya kan bingung mulainya dari mana. Sebenarnya aku pernah nonton ini nih, ada salah satu teman kita. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu kita tuh hoki-hokinya di mana. Betul. Tanpa kita mencoba semua bidang. Betul. Gitu. Jadi mungkin ada teman aku tuh pernah dia coba F&B gagal. Dia coba usaha apalah, sebenarnya bukan gagal tapi nggak pernah yang booming banget gitu. Akhirnya dia bilang dia cocoknya di properti. Nah di properti itu dia mulai jalan tuh, kayak mulai kebuka semua. Tapi dia bilang dia nggak akan pernah tahu bahwa ternyata jalannya di properti
tanpa dia mencoba semuanya. Jadi intinya jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal juga. Tapi kalau mau fokus juga di satu bidang juga boleh juga, tapi ya konsisten. Betul. Tapi jatuh bangun pasti. Semuanya ya wajar ya. Gampang. Mau yang kecil besar pasti kena gitu. Nggak ada tuh pemikiran kayak jadi pengusaha enak. Iya enak kalau udah benar. Sebelumnya juga terkeok. Kalau udah benar pun akan ada cobaan lagi. Kalau udah 5 tahun ke atas baru enakan. Kalau masih di bawah 5 tahun tuh tarik napas dulu. Struggle dulu. Pinggang. Ini ngomong-ngomong tentang challenge ya. Sebetulnya kalau kita ngomongin tentang skincare, maka kita sebut aja nih yang akan di-launching namanya NC Beauty. NC Beauty. Kalau kita ngomongin tentang skincare, produk-produk kecantikan tuh kan sekarang udah banyak banget ya. Ibu kita juga punya kan. Bunda. Nah, yang aku pengen tahu adalah begitu banyak produk yang ditawarkan di sana, kenapa kalian memutuskan untuk bikin skincare? NC Beauty ya. Karena kan kalau menurut Kak Ida dulu apa saya dulu? Bubur. Karena kalau skincare itu kan sebetulnya kebutuhan pokok sebetulnya buat para wanita. Kalau dulu nggak termasuk ya. Dulu nggak termasuk. Sekarang udah pokok kok Kak Luna. Benar, ya kan? Setuju. Seperti kayak kita makan nasi. Ya itu skincare tuh sekarang jadi sesuatu yang memang harus ada di dalam kamar atau di dalam rumah. Bener ya banget. kan? Aku keluar rumah nggak pakai skincare rasanya ada yang kering gitu ya. Ada yang kurang. Seperti Kurang kayak lapisan handphone apa ketinggalan gitu. gitu ya. kurang banyak kurang ada sesuatu Kurang sinyal gitu ya. Benar setuju. Dan karena kita juga berawal dari ini ya perempuan wanita yang sudah umurnya di atas 3, kita apalagi saya punya banyak anak, problematika saat hamil, terus hormonal ya, kita yang males dandan, terus after itu kita dark spot di mana-mana ya kan Kak, flek hitam. Apalagi yang sering ke lapangan ya. Itu beliau sering ke lapangan. Jadi memang ini nyari gimana cuannya. Kita supaya penampilan tetap fresh, tetap bagus, tapi kan sekarang kan mohon maaf ya banyak krim-krim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di luar sana. Nah, kita dengan adanya NC Beauty ini tuh pingin memberikan kesempatan kepada para wanita Indonesia untuk bisa merasakan skincare yang aman dan punya manfaat yang bagus. Dan juga karena based on-nya kita adalah penjualannya adalah melalui reseller. Kita selain pingin mengajak teman-teman perempuan Indonesia, apalagi ibu-ibu yang sudah melahirkan atau banyak keluhan di kulitnya, bisa menjadi cantik dan bisa cantik dan bercuan. Wah, itu bagus banget tuh ya. Cantik dan bercuan dan sambil berbisnis. Mulainya dari mana punya anak? Mulainya dari NC Beauty. Bisa jadi reseller kecil-kecil tapi. Jadi kalau yang masih bingung gitu ya Kak, tadi idenya bagaimana ya mau memulai bisnis, bisa memulai bisnis dari mungkin menjadi reseller dulu ya. Karena resikonya kecil kan. Resikonya kecil. Modalnya kan juga nggak gede, terus mungkin pasarin tetangga-tetangga, ibu-ibu tapi sekolah, harus fokus dan konsisten. Benar. I see. Apa ingredient utama yang ada di NC Beauty ini yang pengen dijual dan menjadi apa ya hero ingredientnya? Jadi itu sebetulnya kita punya tagline Kak. Skincare kita adalah luxury tapi affordable. Kemasannya dari ingredientsnya itu sangat mahal. Tapi harganya sangat terjangkau. Jadi jangan berpikir kalau yang bagus tuh harus selalu mahal harus gitu ya. Benar. Jadi ingredientsnya apa nih? Yang paling utama adalah di serumnya kita menggunakan DNA salmon. Itu mahal loh itu. Mahal yang biasa sekali. kita kalau treatment di klinik kan suntik-suntik bisa 7 juta 10 juta kan. Iya. Apalagi dokternya terkenal bisa pulang gesek 50 juta. Itu klinik mana itu? Mau endorse dong. Daerah
selatan kalau Iya, selatan ya. Oh itu memang terkenal ya. Iya. Maksudnya ingredient itu kan Ingredients-nya memang apa namanya Kak Luna tahu sendiri lah. Kak Luna juga punya produk kan ya. Tapi aku belum ada yang ini. Diane Salmon Diane ya. Salmon. Bagus banget Kak Luna harus coba Aku ya. tahu kok. Tahu kita soalnya juga suntik-suntik Diane Salmon. Iya kan Kak ya. Nah ini kita Nggak perlu suntik. nggak perlu suntik. Jadi dalam satu formula serum kita tuh sudah ada kandungan DNA salmonnya dengan harga yang terjangkau tapi manfaatnya luar biasa. Wow. Boleh dikasih tahu harganya nggak? Nggak boleh ya? Harganya nanti ya. Oh, nanti Kita dulu. tunggu. Kita tunggu dulu, tanggal launching launchingnya. dulu. Betul. Nanti bisa dibeli gampang ya online dan Insya bisa Allah dibeli melalui reseller. Resellernya melalui banyak. reseller. Iya. I see. Gebrakannya apa lagi nih next? Gebrakannya banyak Setelah launching sekali ini nih. Setelah akan yang launching. banyak lagi ya, pastinya ditunggu deh nih. Iya. Waduh. Kita semoga bisa ini ya bisa Booming, ya bisa viral. booming, bisa meramaikan apa Industri industri kecantikan. kecantikan di Indonesia dan produk kita diterima sama teman-teman yang ada di rumah. Aku sih udah coba, ini bakal bisa diterima sih. Aduh, Best, terima best. kasih. NC Gimana Kak? Beauty. Enak gak? Enak. Tapi aku selalu salut dengan sesama perempuan ya yang bikin bisnis lah, bikin usaha, apalagi yang sama-sama memberdayakan Perempuan. satu sama lain Iya. gitu. Apalagi punya keluarga harus raise keluarga juga. Iya, Jadi luar biasa Susah loh inspirasinya. Jadi jangan takut tuh teman-teman sekian yang jangan mungkin baru takut. punya anak takut mulai bisnis, ada ada jalannya. Yang Dan penting nggak selalu ada kata jalannya. Sekarang Tidak lagi bisa, zaman ya. online Kak, jadi Benar. gampang apa-apa gampang. Tinggal kita transfer M-banking bareng nyampe rumah kita Woi, online. benar aja. Iya, banget. benar. Semuanya dimudahkan. Semua dimudahkan. Ya. Ya, Oke. setuju. Terima kasih banyak udah sharing, Terima udah kasih, memberikan Kak kita Luna. insight yang luar biasa. Mudah-mudahan banyak teman setia yang terinspirasi dan bahkan juga abis ini langsung nggak males lagi. Yang Iya. tadi bilang nggak tahu mau konsisten gimana, bisa konsisten atau apa ya, bisa membagi waktu kapan dia harus memulai bisnis, menjaga keluarga. Apalagi buat wanita Indonesia yang mungkin sudah punya banyak anak seperti saya gitu kan. Bingung ya mau atau takut memulai bisnis dari mana, mungkin bisa dimulai dari Jadi reseller NC kemitraan Beauty. betul. Iya, Dengan mitra. NC Beauty boleh banget. Iya, ada. Nanti kita tunggu tanggal mainnya. Semoga Iya. sukses. Terima Amin. kasih. Justru sebenarnya ya kalau banyak anak harusnya lebih semangat kerja ya. Kerja dong. Kalau jangan Tuhan banyak ya. Oke, Thank thank you you so banget udah much. sharing. Terima kasih. Sukses buat Amin. launching NC Beauty. Ditunggu gebrakan selanjutnya. Iya. Dan mudah-mudahan bar hits dan Amin. Amin. Yang ditunggu pasportnya begini kan. Iya, iya, iya. Tempatnya begini nih. Bagi-bagi uang ya. Iya, Bagi-bagi uang. kita juga ya. Bagi-bagi Ya, bonus amin, buat para amin. reseller NC Beauty tentunya. Yes. Thank you banget. Kita punya banyak program Kak nantinya Kak. Iya. Ditunggu program-programnya ya. Iya. Yang pasti reseller kalau ikutan pasti cuan dan pasti, Pasti seru cuan ya. dan di sini seru. bisnis anti rugi. Gue paling seneng deh bisnis anti rugi. Oke, Thank thank you you. so much teman setia Terima for watching. kasih. See you next time.